Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kami bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW karena berkat dialah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 10 IPA 6 dengan berasistenkan. Nama saya Rizky Katriana Sari sebagai asisten di kelompok ini. Nama saya Azala Resabrina menjadi moderator pada kelompok ini. Nama saya Eksi Safira Ghazali. Nama saya Ulandera. Saya anggota Revan Galeriano. Nama saya Maman Nabil Taufikur Rahman. Jadi, kami akan melakukan percobaan uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan dari percobaan kami ialah 1. Untuk mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit lemah, kuat, dan non-elektrolit. 2. Mengetahui jenis dan ciri-ciri larutan elektrolit lemah, kuat, dan non-elektrolit. Membandingkan beberapa larutan untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam larutan lemah, kuat, dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut, atau juga disebut dengan solut. Sedangkan, zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain di dalam sebuah larutan disebut pelarut, atau bisa disebut juga sebagai solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan ini dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan, proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau juga disebut dengan solvas. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Seorang ahli kimia terkenal dari Swedia mengemukakan teori elektrolit pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air teroksidasi ke dalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion. Ion terdiri dari ion positif dan ion negatif. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion inilah yang bertugas mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion. Karena banyak ion yang dapat mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya adalah natrium klorida atau biasa kita sebut dengan NaCl. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik juga. Namun, arus listrik yang tidak dihantarkan oleh larutan elektrolit lemah adalah sedikit. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sebagian menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut sedikit mengandung ion. Hal ini disebabkan tidak semua terurai menjadi ion-ion, atau dapat disebut juga ionisasi tidak sempurna. Sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah air biasa. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan juga derajat ionisasinya adalah 0. Contohnya larutan urea dan glukosa. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dapat digolongkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan kuat, ditandai oleh lampu listrik yang menyala dengan terang dan memiliki gelembung yang banyak. Hal ini akibat dari zat terlarut terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan arus listrik tetapi agak lemah, ditandai dengan nyala lampu listrik yang redup. Hal ini dari adanya zat yang dilarutkan hanya terurai sebagian di dalam pelarut. Sedangkan dalam larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebagai akibat zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan hanya menjadi molekul-molekulnya. Telah disebutkan bahwa dalam kelompok elektrolit termasuk zat-zat yang disebut asam, basa, dan garam. 1. Asam. Asam adalah elektrolit larutan
yang dalam larutannya rasanya masam. Ada suatu cara untuk mengenal asam, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Jika kertas lakmus biru dikenakan pada asam zat, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Ciri khas asam adalah larutan zat itu mengion menjadi ion hidrogen yang bermuatan positif, H+, dan ion lain bermuatan negatif. Ion H+ inilah yang sebenarnya membawa sifat asam dan menyebabkan warna lakmus biru menjadi merah. Jadi, asam adalah senyawa hidrogen yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion H+. Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit ion H+ disebut asam basa, asam lemah. 2. Basa. Basa adalah senyawa yang dalam larutan rasanya agak pahit dan kalau kena larut terjadi suatu seperti lendir. Ciri khas dari basa adalah dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksil atau -OH yang dalam larutannya dapat dilepaskan sebagai ion hidroksida yang bermuatan negatif OH. Ion hidroksida inilah yang sebenarnya membawa sifat basa. 3. Ialah garam. Jika larutan asam dan basa dicampur dalam perbandingan yang tepat sifat asam dan basa, dua macam larutan itu dapat saling meniadakan. Reaksi yang terjadi pada pencampuran larutan HCl dan larutan NaOH adalah jika larutan itu airnya diuapkan sampai kering, maka sisanya ialah suatu zat padat yang disebut natrium klorida atau NaCl. Natrium klorida ialah suatu garam. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini ialah air biasa, air garam, gula, bensin premium, Pocari Sweat, asam asetat atau cuka, Coca-Cola, alkohol, gunting, selotip, kabel, gabus, paku besar, baterai besar, penjepit buaya, serta bola lampu. Air biasa pada percobaan kali ini akan digunakan untuk mencuci paku setiap diselupkan ke dalam sampel. Air garam, gula, premium, Pocari Sweat, asam asetat, Coca-Cola, alkohol adalah sampel yang akan digunakan. Serta gunting untuk memotong kabel yang ada. Selotip digunakan untuk menyatukan baterai, serta menahan kabel di alasnya agar tidak mudah lepas. Gabus digunakan sebagai alas. Paku besar digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke sampel. Baterai besar digunakan sebagai sumber energi. Penjepit buaya digunakan untuk menjepit kabel. Dan yang terakhir adalah bola lampu. Bola lampu untuk mengetes apakah larutan itu termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau larutan non-elektrolit. Adapun sampel uji pada percobaan kali ini ialah air garam, Coca-Cola, cuka, alkohol, air gula, isotonik, dan bensin. Baiklah, jadi kami akan mencoba sampel satu persatu yang akan dimulai dengan air garam. Dapat dilihat pada sampel uji air garam, terdapat banyak gelembung dan lampunya menyala terang. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sampel air gula. Bisa dilihat pada sampel air gula tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Selanjutnya kita akan menguji air Coca-Cola. Dapat dilihat pada sampel Coca-Cola tidak terdapat gelembung dan juga lampu tidak menyala. Baiklah, kita akan menguji larutan alkohol.
Pada larutan alkohol dapat dilihat tidak terdapat gelembung dan juga lampu tidak menyala. Selanjutnya kita akan mencoba larutan cuka. Dapat dilihat pada sampel cuka terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Kemudian kita akan mencoba larutan air bensin. Pada sampel uji bensin dapat dilihat bahwa tidak ada gelembung dan juga lampu tidak menyala. Baiklah, yang terakhir kita akan mencoba larutan minuman isotonik. Pada sampel minuman isotonik dapat dilihat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Jadi, kesimpulan dari uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah 1. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik sama sekali. Kebalikan dari larutan elektrolit yang mampu menghantarkan listrik. 2. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. 3. Dikatakan kuat jika larutan terionisasi dengan baik, dan dikatakan lemah jika ionisasinya buruk atau tidak terjadi sama sekali. Tandanya adalah nyala lampu dan gelembung. Semakin terang dan semakin banyak, maka suatu larutan termasuk larutan elektrolit kuat. 4. Pada sampel uji air garam termasuk ke dalam kategori larutan elektrolit kuat dikarenakan terdapat banyak gelembung dan nyala lampu terang. 5. Untuk sampel Pocari Sweat atau minuman isotonik, Coca-Cola atau minuman bersoda, dan asam asetat atau bisa dikenal dengan cuka, termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah dikarenakan gelembung terdapat sedikit. Dan yang terakhir adalah sampel air gula, bensil, dan alkohol. Ketiga sampel tersebut termasuk ke dalam kategori larutan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung sama sekali. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.